Teman-teman sering tidak merespon saat dipanggil. Atau telinga teman-teman terasa penuh seperti ada cairan. Bisa jadi itu menandakan adanya radang di telinga tengah teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai radang telinga tengah atau otitis media, kita bahas tentang telinga kita dulu yuk. Jadi, telinga kita dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di belakang gendang telinga kita, ada yang namanya ruang telinga tengah yang isinya adalah tulang-tulang pendengaran kita. Selain tulang pendengaran, ada juga nih saluran yang menghubungkan telinga dan rongga hidung yang disebut tuba eustachius. Terus, apa sih dok otitis media itu? Nah, sekarang kita bahas mengenai otitis media ya. Otitis media ialah peradangan yang terjadi pada telinga tengah. Berdasarkan penyebabnya, otitis media dapat dibagi menjadi 2, yaitu supuratif atau infeksi dan non-supuratif atau tidak infeksi. Contoh otitis media supuratif adalah otitis media supuratif akut dan otitis media supuratif kronik. Sedangkan, contoh otitis media non-supuratif adalah otitis media efusi. Sekarang, kita fokus bahas ke otitis media efusi yuk. Otitis media efusi merupakan salah satu bentuk peradangan pada telinga tengah yang ditandai dengan adanya penumpukan cairan di dalam telinga tengah. Kasus otitis media efusi sering dijumpai pada anak-anak dibandingkan dewasa. Loh, kenapa lebih sering terjadi pada anak-anak dok? Karena saluran yang menghubungkan telinga dan hidung pada anak-anak lebih datar dan lebih pendek dibandingkan dewasa. Lalu, apa aja dok penyebab otitis media efusi? Otitis media efusi disebabkan karena gangguan atau disfungsi pada tuba eustachius. Gangguan tuba ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, yaitu 1. Adanya infeksi pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Biasanya, keluhan yang muncul adalah batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, ataupun amandel yang membesar. Yang kedua, bisa disebabkan karena alergi. Pada alergi, biasanya akan muncul bersin-bersin, meler, ataupun hidung tersumbat, terutama yang dirasakan saat cuaca dingin, atau terpapar debu, atau alergen lainnya. Kemudian yang ketiga, hipertrofi adenoid. Adenoid adalah salah satu sistem pertahanan tubuh yang letaknya di rongga hidung bagian belakang. Kalau adenoidnya membesar, bisa menutupi tuba dan menyebabkan gangguan nantinya. Yang keempat, keganasan nasofaring. Gejalanya bisa berupa gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, hidung tersumbat, nyeri kepala, maupun pembengkakan kelenjar getah bening. Biasanya, lebih sering dijumpai pada laki-laki berusia dewasa. Kemudian yang kelima, ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu terjadinya aliran balik isi lambung ke arah kerongkongan. Biasanya, gejala yang muncul adalah rasa terbakar di ulu hati. Selain itu, posisi menyusui sembari tidur terlentang 180 derajat dapat juga menjadi risiko terjadinya otitis media efusi. Lalu, gejala otitis media efusi apa ada dok? Gejala otitis media efusi yang paling sering biasanya diawali dengan batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Gejala yang sering dikeluhkan biasanya berupa penurunan pendengaran. Karena pendengarannya berkurang, biasanya kita akan jadi lebih sulit dalam berkomunikasi dan sosialisasi dengan orang lain, terutama pada anak-anak. Selain itu, telinga kita akan terasa penuh, seperti ada cairan yang ikut bergerak saat perubahan posisi kepala. Bisa juga saat teman-teman berbicara, seakan-akan kita mendengarkan suara double. Karena telinga kita berfungsi dalam menjaga keseimbangan, bisa juga akan muncul gangguan keseimbangan atau rasa pusing yang berputar. Kalau saya ke dokter, biasanya bakal diperiksa apa ada dok? Untuk diagnosa otitis media efusi, biasanya dokter akan mengecek pada daerah hidung dengan rhinoskopi anterior. Selain itu, akan diperiksa juga pada daerah mulut. Pemeriksaan lainnya adalah otoskopi, yaitu dengan menggunakan alat yang akan dimasukkan ke liang telinga untuk melihat keadaan liang telinga hingga gendang telinga. Ada juga pemeriksaan lain yang bisa dilakukan, seperti pemeriksaan garpu tala, pemeriksaan timpanometri, dan audiometri. Tapi, yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan otoskopi. Pada otoskopi, bisa nampak adanya gendang telinga yang tertarik ke dalam, atau disebut juga retraksi. Selain itu,
bisa nampak seperti adanya gelembung udara di gendang telinga. Wah, kalau gitu bahaya nggak sih dok otitis media efusi itu? Pada sebagian orang, otitis media efusi ini bisa saja tanpa gejala dan sembuh dengan sendirinya. Tapi, kalau sudah terasa ada gejala, segera diperiksakan ya, karena takutnya bisa mengganggu kemampuan komunikasi dan sosialisasi, maupun gangguan dalam proses pembelajaran teman-teman, terutama yang masih bersekolah. Terus, kalau ke dokter bakal dikasih obat dok? Saat teman-teman ke dokter, nanti dokter akan memantau kondisi teman-teman terlebih dahulu. Lalu, dokter akan meresepkan obat sesuai dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh teman-teman. Dan, jika diperlukan, dokter akan menyarankan tindakan pembedahan. Lalu, kalau sudah diberikan obat, apa saja dok yang bisa saya lakukan di rumah? Yang bisa teman-teman lakukan adalah 1. Jaga kebersihan telinga. Yang kedua, jika mengalami gejala, segera dibawa ke dokter ya. Yang ketiga, hindari membersihkan telinga dengan cotton bud. Yang keempat, hindari tiduran sembari makan dan minum. Yang kelima, hindari paparan rokok dan alergen, contohnya seperti debu. Yang keenam, penggunaan obat-obatan sebaiknya sesuai dengan instruksi dokter ya. Yang ketujuh, ada yang namanya teknik falsafah. Nah, teknik ini yang dimana caranya adalah teman-teman bisa menutup hidung dan mulut lalu membuang nafas secara paksa ataupun menelan ludah. Kemudian yang kedelapan, apabila sudah dilakukan operasi, hindari air masuk ke dalam telinga ya teman-teman. Baik, terima kasih dokter. Baik, sama-sama. Semoga bermanfaat ya ilmunya buat kita semua.